direkam terlebih dahulu ya Bu ya, supaya nanti bisa ada dokumentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Anida Amin selaku Ketua Forsikatel Telkom Regional 6, Ibu Sani Irwa selaku Wakil Ketua Forsikatel Telkom Regional 6, kemudian Ibu Fitria Gandhi selaku Ketua Forsikatel Witel Samarinda, kemudian para istri GM Witel Telkom Regional 6, serta jamaah Majelis Talim Forsikatel Telkom Regional 6 yang saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, baik berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, untuk bersilaturahmi, kita juga nanti akan mendengarkan tausiah dari Ustadz, dan semoga nanti dapat menambah ilmu bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ibu-ibu sekalian, saya Reza Novitasari dari Witel Samarinda sebagai pembawa acara pada siang hari ini, dan juga nanti ada rekan saya, Anissa Ramadan, yang akan membantu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum memasuki acara, mungkin izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu pembukaan dengan pembacaan Al-Quran oleh Ibu Syalwa Alwi, kemudian ada sambutan dari Ibu Sani Irwa, kemudian sambutan dari Ibu Fitri, penyampaian materi oleh Ustadz Abdul Syakur LCMA, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan nanti untuk 3 orang penanya akan diberikan door prize, yaitu saldo link aja. Jadi nanti dipastikan ibu-ibu sekalian kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja, Bu. Kemudian setelah itu nanti ada doa bersama dan juga foto bersama. Mungkin nanti boleh Bapak Ustadz dibantu untuk memimpin doa ya Pak ya? Ya, insya Allah Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baiklah, untuk memulai acara pada siang hari ini, langsung saja acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka dengan pembacaan Al-Quran oleh Ibu Syalwa Alwi. Kepada Ibu Syalwa Alwi dipersilahkan. Baik, Ibu Salwa, apakah ada gangguan atau bisa dimulai, Ibu? Mohon maaf. Oh iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hassanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepadanya. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Salwa atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Sani selaku Wakil Ketua Forsikatel Telkom Regional 6. Kepada Ibu Sani Irwa dipersilahkan. Terima kasih Mbak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anida Amin selaku Ketua Forsikatel Group Telkom Regional 6, kepada yang terhormat Ustadz Abdul Syakur LCMA, yang saya sayangi ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Khairunisa, yang saya sayangi ibu-ibu pengurus Majelis Taklim dari Witel Samarinda, serta yang kami sayangi seluruh ibu-ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang tercurah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengajian rutin di Majelis Taklim Khairunisa. Salawat dan salam selalu tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di pagi hari ini khususnya akan mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, atas nama pengurus Majelis Taklim Khairunisa, kami mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir. Semoga kebersamaan ini dapat terus terbina dan dapat ditingkatkan. Majelis Taklim ini sangat penting kiranya sebagai media kita untuk menyegarkan semangat keimanan agar senantiasa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah terlibat serta membantu hingga terwujudnya kegiatan pagi hari ini. Semoga semua akan menjadi catatan amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Demikian sambutan dari kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sani atas sambutan dan dua patah katanya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Fitri selaku Ketua Forsikatel Witel Samarinda. Kepada Ibu Fitri dipersilahkan. Terima kasih Mbak Reza. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Abdul Syukur, yang terhormat Ibu Anida Amin, yang terhormat Ibu Sani Irwan, dan yang kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu semuanya Majelis Taklim Porsi Katal Tirek 6. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman. Kita bisa bersilaturahmi lagi walaupun lewatin dunia maya ya ibu-ibu. Tetap kita saling mendoakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada Tirek 6 khususnya untuk seksi kerohanian atas kesempatan kami Witel Samarinda untuk mengadakan taklim rutin bulanan. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang di Tirek maupun yang di Witel Samarinda yang telah berjibaku menyiapkan acara pada pagi hari ini. Semoga lelah kita semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan. Amin. Kita doakan juga buat teman-teman, ibu-ibu semuanya yang pada pagi hari ini berhalangan hadir. Kita doakan semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas pulih dan cepat sehat kembali. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa berkah buat kita pribadi, keluarga, dan khususnya juga kepada perusahaan juga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut aja mendengarkan tausiah nanti dari Ustadz Abdul Syukur. Itu aja Mbak Reza dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas sambutannya. Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke acara yang selanjutnya, mungkin ibu-ibu sekalian boleh dibantu untuk isi daftar hadir pada link yang sudah dikirimkan di bagian chat. Mungkin nanti Mbak Anissa bisa bantu untuk kirim lagi linknya ya Mbak ya. Oke, kalau gitu selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Syukur LC.MA. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan Pak. Bapak Ustadz Abdul Syukur, apakah terdengar Pak? Siap Ibu. Oke, baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat lahir batin, diberikan kesuksesan dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istirsyad wal irsyad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sa'adat al-afadil ulama'ana al-qurama wa asatidhana al-a'izza hadratal muhtaramat wal mukarramat.
yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap pengurus Forum Silaturahmi Istri Karyawan Telkom Region 6 Kalimantan, wabil khusus Ibu Anida, Ibu Sani, Ibu Fitri, beserta segenap jajaran pengurus lainnya, dan juga segenap anggota, baik yang saat ini ada di wilayah Kalimantan ataupun di Jawa, karena saya lihat di sini ada juga yang Magelang, ada juga yang Kalteng, dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan forum silaturahmi ini bisa menjadi forum yang menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama dari kajian rutinnya, yaitu Khairun Nisa. Mudah-mudahan bisa membentuk ibu-ibu sekalian menjadi perempuan-perempuan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, pertama, kalau nanti di tengah-tengah mungkin ada suara terputus atau ada hal lain, mohon saya diberitahu. Oke, Ibu. Ibu Reza Novita Sari. Siapa tahu tidak terdengar atau tidak jelas. Yang kedua, saya akan menyampaikan dengan metode ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Sebab kalau ikan kakap, ikan lele, terlalu banyak cakap akan bertele-tele. Setuju semua nggih kira-kira? Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Bulan yang menurut mayoritas ulama Islam menjadi bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini sejatinya adalah bulan biasa. Bukan termasuk kategori bulan-bulan mulia yang Allah sebutkan di surah At-Taubah itu, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di ayat itu Allah menegaskan bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia yang disebut dengan arba'atun hurum. Disebut juga dengan al-ashhur al-hurum, bulan-bulan mulia. Lalu Rasul menerangkan apa saja isi dari bulan-bulan mulia itu. Beliau sebutkan 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terakhir adalah Rajab. Itu namanya bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu Ramadan di mana? Ramadan tidak hanya mulia, tetapi dia istimewa. Rasul sebutkan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dan tuan dari semua bulan. Maka ada 5 bulan istimewa dan mulia. Ramadan berada di garis paling depan, lalu di belakangnya ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu Rabiul Awal di mana? Kok tidak ada? Maka itulah sejatinya bulan Rabiul Awal itu bulan biasa. Tidak masuk dalam kategori bulan mulia. Tetapi dia menjadi termuliakan oleh lahirnya makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu awalnya biasa. Tapi ketika dia bertemu, berkumpul, berinteraksi dengan sesuatu lain yang sangat mulia, maka sesuatu yang biasa itu bisa terangkat menjadi sangat mulia. Sama misalnya rumah kita asalnya biasa. Tidak ada dalam nas Al-Quran dan hadis bahwa rumah kita itu adalah rumah yang terbaik, rumah yang paling mulia. Tidak ada. Tetapi ketika rumah kita
menjadi tempat majelis ilmu, dihadiri oleh para ulama, oleh para aulia, oleh para habaib misalnya, maka tempat kita yang tadinya biasa menjadi termuliakan dengan adanya majelis ilmu yang dilaksanakan di rumah kita dan dengan hadirnya orang-orang mulia di rumah kita. Sama dengan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal sejatinya bulan biasa, tetapi menjadi termuliakan dengan lahirnya baginda Nabi yang merupakan makhluk paling mulia. Oleh karena itulah orang Arab dulu biasa menyambut kita kalau kita datang, baik itu dalam ibadah umroh atau ibadah haji, sering mereka menggunakan bahasa syarraftumuna bihudurikum. Kehadiran kalian sudah membuat kami menjadi orang-orang mulia. Ibu-ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu artinya adalah lahirnya baginda Rasul. Untuk bulannya hampir sepakat para ahli sejarah Islam Rabiul Awal. Tapi untuk tanggalnya masih ada perbedaan versi di kalangan para ulama. Mayoritas mengatakan 12 Rabiul Awal. Sama dengan sampainya baginda Rasul ke Madinah ketika hijrah. Perjalanan kurang lebih 15 hari mulai 27 Safar sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Lalu wafatnya Nabi pun juga sebagian mengatakan 12 Rabiul Awal. Tapi tidak bisa dikatakan, oh itu kok sama. Bulannya sama, Rabiul Awal. Lalu tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal misalnya. Lalu kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi, wah itu berarti sebenarnya memperingati wafatnya Nabi. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Segala amal bergantung niatnya. Yang tahu niat seseorang itu ya orang itu sendiri. Orang itu melaksanakan peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk kegembiraan atas lahirnya Nabi, ataukah memperingati wafatnya Nabi, kan dia yang tahu. Nah, maka tidak boleh kita memvonis orang, wah itu memperingati wafatnya Nabi. Kan yang tahu niat kita adalah kita sendiri. Nah, sebagian lagi mengatakan Rasul itu lahirnya di tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Tapi ini adalah masalah ijtihadiyah untuk tanggalnya tanggal berapa. Lalu peringatan Maulid Nabi, kalau dalam hal penghargaan terhadap kelahiran Nabi, sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Terbukti dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dengan nomor hadis, beliau menuliskan dengan nomor hadis dalam riwayat Imam Muslim itu, yaitu nomor 1162. Riwayat Imam Muslim nomor hadis 1162. Baginda Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, lima sumta yaumal isnain. Wahai baginda Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apa jawaban baginda Rasul? Zaka yauma wulidtu wa yauma uhiya ilai. Hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari aku pertama kali diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penghargaan Rasul terhadap hari kelahiran beliau. Maka secara penghargaan, secara urgensi, lahirnya Nabi itu sudah ada sejak zaman baginda Rasul. Bahkan dikuatkan lagi dengan mimpi yang dialami oleh sahabat Abbas radhiyallahu an, yaitu pamannya baginda Nabi. Beliau bermimpi bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin dia diberikan keringanan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara ketika lahirnya Nabi, dia merasa bahagia. Abu Lahab yang di kemudian hari sangat membenci Nabi, ketika keponakannya lahir, karena Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ketika keponakannya lahir, yaitu baginda Rasul, Abu Lahab itu senang luar biasa. Sampai-sampai budak sahaya beliau yang memberitahukan lahirnya Nabi itu langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, karena itu akhirnya kemudian Abu Lahab
setiap hari Senin mendapatkan keringanan hukuman di neraka. Nah, Abu Lahab yang bukan orang Islam saja, ketika dia merasa senang dengan lahirnya baginda Nabi, ada mendapatkan keuntungan, apalagi orang-orang yang di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, dalam hal penghargaan dan urgensi, sebenarnya hari lahirnya Nabi itu sudah sejak dulu memiliki tempat istimewa tersendiri. Tetapi sebagai sebuah rangkaian acara yang biasanya diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, ada lagi yang menambahkan dengan lantunan sholawat, lalu kemudian pembacaan sirah atau sejarah baginda Nabi, lalu kemudian tentang hikmah-hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Itu dalam catatan sejarah pertama kali dilaksanakan pada abad ke-7 Hijriah. Pada abad ke-7 Hijriah. Siapa yang menginisiasi? Namanya adalah Malik Muzaffaruddin Al-Qukburi. Muzaffaruddin Al-Qukburi. Beliau adalah gubernur yang ada di Irbil, Irak. Irbil itu Irak. Saat itu beliau melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan satu tujuan utama. Apa itu? Mempersatukan kembali umat Islam dan mempersaudarakan kembali umat Islam yang saat itu sudah mulai tercerai-berai hanya karena beda mazhab misalnya, hanya karena beda disiplin keilmuan yang digeluti misalnya. Itu umat Islam saat itu sudah banyak terpecah belah. Sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang hanya urusan peringatan Maulid dan tidak saja banyak yang kemudian menjadi terpecah belah. Hanya gara-gara beda pilihan presiden saja susah untuk bersatu. Hanya gara-gara beda parpol saja sulit untuk dipertemukan. Hanya gara-gara beda tata cara sholat saja untuk kumpul dan bertegur sapa tidak mau. Nah ini hampir sama. Dulu sudah terjadi itu. Maka Muzaffaruddin Al-Qukburi dia memiliki inisiatif untuk mempersatukan kembali umat Islam melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebutkan secara rinci oleh Imam Ibnu Dihyah, salah seorang pakar hadis saat itu yang hadir langsung dalam peringatan itu. Beliau mengatakan saat peringatan Maulid Nabi itu yang disembelih ribuan ekor kambing untuk menjamu semua masyarakat yang terlibat dalam peringatan Maulid Nabi itu. Dan tidak hanya satu hari, tapi beberapa hari. Dan alhamdulillah tujuannya berhasil. Umat Islam bisa dipersatukan kembali, dipersaudarakan kembali karena cinta mereka kepada baginda Nabi semakin baik. Maka itu ibu-ibu sekalian, salah satu cara paling ampuh untuk mempersatukan umat Islam itu sebenarnya adalah dengan cara membuat kita semakin cinta kepada Nabi. Itu salah satu cara paling ampuh. Kalau kita semuanya cinta kepada Nabi, kita semuanya begitu mengagungkan baginda Nabi, maka akan mudah untuk mempersatukan umat Islam. Kalau di Timur Tengah itu begini. Misalnya saya alhamdulillah pengalaman 4 tahun setengah di Mesir. Dan kemarin juga baru pulang dari Hadramaut, Yaman, 40 hari kurang lebih di sana. Kalau ada orang berantem misalnya, maka tinggal suruh dan komandoi saja, sallu ala nabi ya jamaah, salawat untuk Nabi wahai jamaah. Maka lalu mereka bersalawat, Allahumma salli wa sallim alaihi misalnya. Habis itu reda sudah, marahnya itu reda. Kenapa? Karena mereka merasa malu. Sama-sama umatnya Nabi kok berantem. Karena mereka malu. Nabi yang maha pemaaf, kok mereka berantem. Itu di Timur Tengah. Tapi kalau misalnya dengan sholawat ternyata tidak juga reda marahnya, maka dipegang kepalanya. Lalu kemudian dibacakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru itu reda itu. Tapi jangan sekali-kali ibu praktekkan ini kepada suami ibu. Pasti akan lebih marah lagi. Karena memang beda. Maka itulah tujuan utama kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi
bukan sekedar rutinitas, bukan sebagai formalitas, bukan juga sebagai seremoni, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana agar momen-momen seperti ini bisa menjadi wasilah kita semuanya semakin meningkatkan cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya apa sih pentingnya kita memiliki cinta kepada Nabi? Wah, sangat penting sekali. Ada banyak alasan yang bisa kita ungkapkan. Tetapi karena waktu yang terbatas, saya ingin sampaikan satu hal saja. Alasan urgensi kita cinta kepada Nabi. Yaitu karena insya Allah dengan cinta kita kepada beliau, kita akan bisa dikumpulkan bersama beliau, tentu di surga tertinggi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengandalkan amal, rasa-rasanya tidak pantas. Belum pantas kita ini. Misalnya, kita teliti sholat kita dulu lah. Kita teliti sholat kita. Nabi itu, beliau kalau sholat sunnah, jumlah rakaatnya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hanya 8 rakaat plus 3 witir atau 5 witir. Jadi 11 atau 13 rakaat kalau sholat malam di rumah itu. Tetapi jangan tanyakan betapa panjang sholat beliau itu dan betapa bagusnya. Maka sahabat Ibnu Mas'ud pernah membuktikan Nabi itu ketika sholat sunnah, sholat malam, sahabat Ibnu Mas'ud ikut. Ternyata yang dibaca bukan hanya surah Sabbihisma rabbikal a'la misalnya, atau surah Ad-Duha, bukan. Yang dibaca dalam satu kali berdiri itu surah Al-Baqarah mulai Alif Lam Mim ayat pertama sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin ayat terakhir, satu kali berdiri. Satu kali berdiri membaca surah Al-Baqarah utuh dari awal sampai akhir. Baru kemudian rakaat yang kedua membaca surah Ali Imran ayat 1 sampai terakhir. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka Sayyidah Aisyah pernah terkaget-kaget ketika Rasul sholat malam, lalu kemudian tangan Sayyidah Aisyah menyentuh kaki baginda Rasul, ternyata kaki baginda Rasul pecah-pecah saking lamanya berdiri melaksanakan sholat malam. Hatta tawarramat qadamah. Kaki beliau pecah-pecah gara-gara sholat malam berdirinya lama. Maka kemudian Sayyidah Aisyah menyatakan, ya Rasulullah lima tasna'u hadza, wahai baginda Rasul, kenapa engkau melakukan ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosa engkau andai pun ada, kan sudah Allah janjikan pasti diampuni. Kenapa perlu sampai sholat malam seperti ini lama begitu sampai kaki engkau pecah-pecah? Apa jawab Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu baru sisi sholatnya saja. Kira-kira kita sholat malam berapa rakaat? Atau jangan-jangan mohon maaf, mungkin masih ada di antara kita yang belum sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Kata Nabi, orang yang tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, tidak qiyamul lail, maka berarti dia kalah oleh godaan syaitan, dia dikencingi oleh syaitan sehingga dia tidak bangun sama sekali. Ya sebenarnya bangun sih Ustaz. Terus ngapain ya? Kadang hanya ke kamar mandi saja, pipis, habis itu lanjut tidur lagi misalnya. Sempatkan minimal 2 rakaat. Itu baru dari sisi sholat, baru kuantitasnya, belum kualitasnya. Lalu kemudian misalnya kita ambil satu lagi contoh sodakoh. Nabi itu kalau sodakoh seperti orang yang tidak pernah takut jatuh miskin. Ada orang mengatakan, wahai baginda Rasul, saya dan keluarga sudah 2 hari tidak makan. Kami hanya makan kurma dan air putih saja. Tolong beri sesuatu untuk kami, wahai baginda Rasul. Lalu Rasul meminta salah satu sahabat, sahabat tolong bawa orang ini, di lembah sana ada kambing saya. Jumlahnya 100 lebih, kasihkan semuanya kepadanya. Hanya minta makan, dikasih 100 ekor kambing lebih milik Rasul. Rasul bersedekah, tidak takut jatuh miskin. Makanya sahabat Ibnu Abbas pernah menyampaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasul itu manusia yang paling dermawan. Bahkan diungkapkan secara majazi lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus.
Angin itu kan gratis kita terima kan. Tapi kata sahabat Ibnu Abbas membuat perbandingan, Rasul lebih dermawan daripada itu. Nah maka kalau kita ingin menyamai amalnya Nabi, rasa-rasanya sulit. Sehingga sulit juga kita bisa berjumpa dengan Nabi di surga tertinggi. Jangankan kita, sahabat pun dulu menyadari, wahai baginda Rasul, saya ingin setiap hari melihat wajah engkau. Saya ingin selalu bersama dengan engkau. Apa alasannya katanya? Karena saya tahu, saya sadar diri, engkau ketika sudah meninggal dunia, saya sudah meninggal dunia, engkau pasti ditempatkan di surga tertinggi. Sementara saya tidak tahu ditempatkan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama saya masih ada kesempatan melihat wajah engkau, melihat engkau bersama dengan engkau, saya akan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya di dunia. Itu sekelas sahabat, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sekelas sahabat menyadari seperti itu. Apalagi kita. Nah, tetapi ibu-ibu sekalian, jangan pesimis. Jangan putus asa. Meskipun secara amaliyah kita tidak bisa mendekati amaliyahnya Rasul, mendekati amaliyahnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, tetapi ada satu andalan kita agar kita bisa dikumpulkan bersama Rasul di surga tertinggi miliknya Allah. Apa itu? Dengan cinta kita kepada baginda Rasul. Dengan mahabbah kita kepada Rasulullah. Ini disebutkan dalam hadis yang diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Riwayat Imam Bukhari, baginda Rasul suatu hari pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai baginda Rasul, kapankah kiamat itu akan tiba? Rasul tidak menjawab. Rasul malah bertanya balik, "Wa ma a'dadta laha?" Memangnya apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Ini menunjukkan bahwa bukan yang terpenting itu kapan kiamat terjadi, bukan. Mau tahun 2023 kah, 2024 kah, itu urusan Allah. Bukan itu yang paling penting menurut bagi kita. Termasuk kematian kita. Kematian kita itu kan sudah pasti terjadi. Tidak penting kapan kematian itu terjadi. Nggak penting. Mau hari ini kah, mau besok kah, mau lusa kah, nggak masalah. Asal satu. Apa itu yang paling penting? Bagaimana persiapan kita menyongsong kematian kita yang terindah, mati dalam keadaan husnul khatimah, lalu kemudian kalaupun nanti ketemu dengan hari kiamat, kita bisa selamat dari fitnah Dajjal, kita bisa menghadapi kiamat dengan tetap membawa iman dan Islam kita. Maka itulah kenapa Rasul tidak menjawab kapan pastinya kiamat terjadi, tetapi Rasul bertanya, persiapanmu memangnya apa untuk menghadapi hari kiamat itu? Nah, maka kemudian sahabat ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, tidak ada persiapan apa-apa kecuali satu persiapan saya, illa anni uhibbullah wa rasulah, yaitu saya sungguh cinta kepada Allah dan engkau Rasulullah. Persiapan sahabat ini. Kata sahabat ini, saya persiapannya cuma satu, itu cinta Allah dan cinta engkau Rasulullah. Yang luar biasa adalah jawaban baginda Rasul. Ini menjadi keberkahan bagi kita sebagai umat beliau, sekaligus menjadi angin surga bagi kita. Rasul mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, sungguh engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Karena dia cinta Nabi, maka dia dikumpulkan bersama Nabi. Di mana? Tentu di surga yang paling tinggi. Nah, kita pun begitu. Kalau kita punya cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang sejati, cinta yang serius, yang tidak hanya sekedar ucapan, tapi ada bukti nyata kecintaan kita kepada baginda Rasul, maka insya Allah kita pun juga akan bisa dikumpulkan bersama baginda Rasul, melihat setiap waktu, setiap saat baginda Rasul di surga tertinggi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu alasan pentingnya kita cinta kepada baginda Rasul. Yang lainnya masih banyak sekali. Ibu-ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa bukti cinta kita kepada Rasul? Ini yang pembahasan kita yang paling inti. Apa bukti kita cinta kepada Rasul? Tetapi saya akan sampaikan sekilas-sekilas saja karena di intinya nanti di ukhuwah Islamiyahnya. Pertama, harus banyak mengetahui tentang siapa dan bagaimana baginda Rasul. Ini penting nih.
Bukti pertama, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, itu harus banyak mengetahui siapa dan bagaimana baginda Rasul. Ayah beliau siapa namanya, ibunda beliau siapa namanya, putra-putri beliau ada berapa dan siapa saja namanya, istri-istri baginda Rasul siapa saja. Lalu kemudian sifat dan karakter baginda Rasul bagaimana? Rasul itu kan seperti dibacakan oleh qari'ah kita. Ya. Alhamdulillah orang majelis ta'lim itu ya tentu bacanya bagus. Dan saya berhusnudzon kayaknya pakai metode ya. Apa itu ummi kah atau tilawati atau qiraati bagus sekali itu. Sekarang ada banyak metode yang bisa membantu kita mempercepat untuk bisa membaca Al-Quran dengan cepat ya. Bagus ikut itu metode-metode itu. Terserah mau ummi, tilawati, qiraati atau baghdadi. Yang penting tujuannya sama, yaitu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di ayat yang dibacakan tadi kan jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu menjadi teladan yang baik. Dalam hal apa? Tentu tidak hanya dalam hal ibadah saja, tapi dalam semua segi. Sebagai kepala rumah tangga, Rasul teladan kita. Sebagai seorang suami, Rasul teladan. Karena kata baginda Rasul sendiri, beliau menyampaikan khairukum li ahalikum. Ketika ada beberapa sahabiat, sahabat-sahabat perempuan lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, suami kami itu ada yang sering bentak kami. Ada juga yang kasih nafkahnya tuh pelit. Ada juga yang kadang main tangan, KDRT kalau zaman sekarang. Bagaimana wahai Rasul? Lalu kemudian Rasul mengumpulkan para sahabat. Beliau menyampaikan dengan tegas, khairukum li ahalikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sikap dan perilakunya kepada istri dan keluarganya. Itu artinya tidak bisa laki-laki itu disebut sebagai laki-laki yang baik kalau dia tidak baik kepada istri dan keluarganya. Dan Rasul kemudian mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah sebaik-baik orang terhadap keluarga saya sendiri. Maka Rasul dalam hal seperti ini juga teladan bagi kita. Maka itulah sahabat Anas bin Malik yang pernah menjadi pelayan Nabi, khadim Nabi selama 10 tahun, mengatakan begini. Selama saya menjadi pelayannya Nabi, nggak pernah saya itu disalahkan oleh Nabi. Misalnya, saya mengerjakan sesuatu lalu Nabi menegur, Anas, kenapa kamu lakukan begitu? Kenapa nggak begini saja? Itu nggak pernah. Apalagi membentak istri, kata sahabat Anas bin Malik yang menjadi khadim pelayannya Nabi selama 10 tahun, nggak pernah sekalipun saya mendengar beliau itu membentak istri. Ini kan luar biasa. Lalu apakah itu berarti istrinya nggak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Kesalahan itu wajar. Namanya juga manusia. Manusia itu kan mahallul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tetapi yang istimewa dan luar biasa adalah bagaimana cara Nabi menyikapi kesalahan istri beliau itu. Nabi pernah cemburu? Pernah. Atau bahkan istri beliau cemburu lalu kemudian pernah membanting wadah makanan sampai pecah? Pernah. Di hadapan para sahabat lagi. Tapi Nabi tidak marah. Nabi tidak marah. Nabi hanya mengatakan, ghadibat ummuk. Kepada para sahabat, ibu kalian sedang marah. Karena kan istri Nabi itu kan ummahatul mukminin kan. Jadi oleh Nabi disebut ibu kalian sedang marah, sedang cemburu. Itu saja. Tapi Rasul habis itu nggak marah-marahin, enggak. Hanya menasihati kenapa gitu. Maka Rasul teladan bagi kita dalam kehidupan berumah tangga, teladan bagi kita dalam mendidik anak, teladan bagi kita dalam berbakti kepada istri, kepada suami, lalu teladan kita menjadi pemerintah, menjadi panglima perang, menjadi pedagang. Beliau adalah uswah hasanah bagi kita. Maka yang pertama, sebagai bukti cinta kita kepada Rasul, ayo lebih perdalam lagi pengetahuan kita mengenai siapa dan bagaimana baginda Rasul. Dengan cara apa? Baca buku sirah nabawiyah, buku sejarah kehidupan Nabi. Harus ada di rumah kita itu. Kalau dulu zaman saya masih remaja, ada buku bestseller itu, ayat-ayat cinta. Wah, teman-teman saya itu ada semua buku itu. Saya nggak beli. Saya hanya pinjam saja. Baca satu hari selesai satu buku itu. Karena kan namanya pinjam harus segera dikembalikan.
Alhamdulillah malah bisa ke Mesir. Malah bisa membuktikan apa yang ada di ayat-ayat cinta itu. Nah, kalau buku-buku seperti itu misalnya ada kita miliki, maka Sirah Nabawiyah, buku sejarah Nabi harusnya lebih ada lagi di rumah kita. Yang kedua, singkat saja. Yang kedua, bukti cinta kita kepada baginda Nabi adalah banyak-banyak membaca selawat. Orang kalau cinta pasti akan banyak menyebut. Cinta Allah, ya harus banyak zikir kepada Allah. Cinta kepada Rasul, ya harus banyak menyebut nama Rasul dengan bersolawat. Yang ringan saja atau yang pendek saja, misalnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu kan pendek sekali itu. Sallallahu ala Muhammad. Baca minimal 300 kali sehari semalam. Minimal 300 kali. Apakah 300 kali itu ada 1 jam? Nggak ada. Paling hanya berapa menit saja itu. Mau pakai cetek itu yang tasbih digital silahkan. Mau pakai tangan saja asal ingat hitungannya silahkan. Atau mau pakai tasbih yang yang manual silahkan. Terserah, yang penting minimal 300 kali seperti disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ibu-ibu, sholawat ini juga penting sekali. Untuk terkabulnya doa, jangan lupa baca sholawat. Lalu kemudian, agar suami menjadi semakin sayang, semakin bertanggung jawab, bisa menjadi imam dunia akhirah, bisa menerima masukan dari istri, juga baca sholawat. Kapan dilakukan? Ketika suami tidur, ibu bacakan sholawat 41 kali, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, lalu tiupkan ke ubun-ubun suami. Tiup, mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan suami saya sebagai imam saya dunia dan akhirat. Nah, itu salah satu ijazah yang saya dapatkan ketika saya kuliah di Mesir, yaitu agar pasangan hidup menjadi semakin baik, semakin solih, semakin solihah. Tapi ada satu syaratnya, ibu meniupkan tadi dalam keadaan sudah gosok gigi. Takutnya pas niup suaminya bangun. Nah, dan banyak lagi faidah lainnya salawat ya. Yang jelas saya banyak-banyak baca salawat daripada mendengarkan lagu-lagu yang tidak jelas, misalnya lagu entah apa yang murah, daripada lagu-lagu begitu, setel saja salawat. Dan sekarang kan salawatan bagus-bagus itu. Baik, yang ketiga, ini menjadi bukti yang paling konkret, yaitu mencontoh ajaran baginda Nabi, mempraktikkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan Nabi, praktekkan semampu kita. Dari mulai yang paling ringan, yang paling kecil, yang paling dekat dengan kita. Baik itu dalam urusan akidah, atau dalam urusan fikih, ataupun dalam urusan akhlak. Ini 3 hal besar yang kita contoh dari Nabi. Urusan akidah, akidah kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai melenceng menjadi akidah-akidah lain. Jangan terlalu ke kanan menjadi radikal ekstrim. Suka sekali, mohon maaf, misalnya mengkafirkan orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Tapi tidak juga menjadi liberal. Liberal itu semuanya bebas. Oke-oke sajalah. Nggak apa-apa orang berzina, nggak apa-apa, itu urusan masing-masing. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita ini tengah-tengah. Islam itu adalah agama wasati, agama yang tengah-tengah. Tidak menjadi radikal, terlalu keras, tidak. Tapi tidak juga menjadi liberal, sekuler, tidak. Islam itu adalah wasati, tengah-tengah. Akidah kita adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kemudian fikihnya, ya coba kita teliti masing-masing. Yaitu sholat kita seperti apa. Karena sholat ini penting sekali, ibu-ibu sekalian. Rasul menyampaikan dalam hadis sahih, yang penggalan pertamanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati huwa shalah. Hal pertama yang Allah hisab, Allah tanyakan pada diri kita, Allah audit kita nanti di akhirat. Hal pertamanya adalah sholat kita. Jika sholahat, sholah hasairu amali. Kalau sholat kita baik, terjaga, maka
amalan-amalan lainnya akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa idza fasada sa'iru amali. Kalau salatnya buruk, subuh sering kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, kata Nasidaria itu. Maka kalau seperti itu, maka amalan-amalan lainnya akan dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salat menjadi kunci. Salat jadi kunci. Maka di dalam cerita mengenai hisab itu, Allah memerintahkan malaikat, coba lihat salatnya. Lalu kemudian ketika salatnya tidak bagus, misalnya salat zuhurnya ada yang kurang-kurang, salat fardunya ada yang kurang-kurang, maka Allah minta malaikat coba carikan di salat sunnahnya, ada tidak salat sunnahnya, untuk menambal kekurangan dia di salat fardu. Kalau ternyata ada, wah tetap selamat. Ini yang bahaya nih, kalau salat fardunya rusak, salat sunnah pun tidak ada. Akhirnya salatnya bisa dinilai gagal total. Maka kemudian sudah amalan-amalan yang lainnya itu tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali salat. Nah, ini juga menjadi PR bagi ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu sudah salatnya bagus, salatnya rajin, nah coba dilihat suami bagaimana. Karena imam terbaik itu kan bukan hanya dia mampu memberikan nafkah lahir batin saja, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya tentang pemeliharaan kedisiplinan masalah sholat. Lalu Ustaz, kalau suami saya belum sholat bagaimana? Nasihati, tapi jangan dimarahi. Mentok sampai nasihat saja. Istri itu mentok kepada suami hanya nasihat saja. Ya, baik. 5 menit lagi ya. Maka ini penting. Lalu kemudian anak-anak kita pun juga begitu. Pastikan anak-anak kita semuanya ahli sholat. Sehebat apapun orang tua menjadikan anak-anaknya menjadi seorang pegawai, menjadi seorang insinyur yang gajinya besar, tapi kalau belum mampu menjadikan anak-anaknya sholat 5 waktu, maka belum disebut sebagai orang tua yang sukses dan berhasil. Maka penting sekali sholat. Baik. Yang selanjutnya, yang menjadi materi utama kita yang nanti mungkin bisa kita perdalam dalam sesi diskusi, yaitu teladan baginda Nabi dalam hal ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu dalam Islam sangat penting sekali. Nabi memberikan perhatian besar dan maksimal mengenai persaudaraan antar umat Islam, sesama umat Islam. Buktinya, Pak, hal pertama yang Nabi lakukan ketika datang ke Madinah, selain membangun masjid, selain bangun masjid sebagai pusat ibadah dan pusat lain-lainnya, masjid dulu tidak hanya berfungsi sebagai sholat 5 waktu saja, tapi banyak fungsi lain. Di samping itu, Nabi juga mendamaikan antara suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, yang sudah berselisih, yang berkonflik kurang lebih sudah 120 tahun lamanya. Tidak ada penyelesaiannya. 120 tahun berkonflik, Nabi mendamaikan mereka. Lalu kemudian, termasuk yang beliau lakukan awal-awal adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itu namanya ukhuwah. Karena ukhuwah Islamiyah ukhuwah itu kan ada 3. Hubungan persaudaraan itu ada 3, ibu-ibu sekalian. Pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan persaudaraan antar sesama umat Islam. Yang kedua, yaitu ukhuwah wataniyah, hubungan persaudaraan antar sesama anak bangsa, meskipun berbeda agama. Lalu yang ketiga, ada ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia, meskipun beda agama dan beda bangsa. Maka kita berbicara ukhuwah Islamiyah saja dulu. Bahkan ibu-ibu sekalian, mengenai pentingnya ukhuwah Islamiyah ini, sampai-sampai berbohong demi untuk mempersatukan kembali umat Islam yang sedang berkonflik itu dibolehkan. Bohong itu kan aslinya dosa besar. Rasul mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Kebohongan itu akan menyeret kita untuk berbuat fujur, berbuat sesuatu yang salah. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan salah akan menyeret kita ke neraka. Bohong itu dosa besar.
Tetapi demi untuk terciptanya persaudaraan antar semua umat Islam, agar mereka bersatu kembali yang tadinya berkonflik, itu berbohong demi mempertahankan ukhuwah Islamiyah itu boleh. Ada 3 jenis kebohongan yang dibolehkan dalam Islam. Pertama, kebohongan dalam peperangan melawan kafir musuh, yang musuh Islam. Itu boleh. Misalnya kita ngomong, pimpinan kalian tuh loh sudah mati. Misalnya. Padahal belum sebenarnya, supaya melemahkan semangat mereka, boleh itu. Padahal bohong. Yang kedua, kebohongan suami kepada istri atau istri kepada suami. Tapi untuk kebaikan mereka berdua. Misal, suami merayu istri atau istri merayu suami, Pak, Bapak adalah laki-laki tertampan di dunia misalnya. Padahal kan ya nggak kenyataan. Atau suami merayu istri, Ibu, masakan Ibu ini, mantap luar biasa. Padahal yo kadang keasinan misalnya gitu. Itu boleh. Tapi untuk kepentingan berdua, untuk keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan pribadi, chatting dengan lawan jenis, lalu kemudian namanya dirubah, misalnya nama sesama perempuan, ya nggak boleh kalau itu. Baru kemudian yang ketiga, bohong untuk mendamaikan orang yang berseteru demi untuk melanggengkan ukhuwah Islamiyah. Itu boleh. A, B berseteru, berkonflik. Kita ngomong nggak, A, B kemarin ngomong dengan saya katanya mau berdamai. Padahal nggak ngomong. Lalu ke yang satunya ngomong, B, A ngomong kemarin katanya mau berdamai dengan kamu. Sudah bosan dia musuhan. Padahal nggak ada itu. Nah, tujuannya agar mereka itu bersatu kembali, menjadi ukhuwah Islamiyah kembali, itu bahkan boleh. Meskipun berbohong. Nah, ini saking pentingnya mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Dan resep paling jitu agar kita memiliki dan terus mempertahankan ukhuwah Islamiyah kita adalah tentu yang pertama, kita harus melandasinya dengan cinta. Cinta kepada sesama umat Islam. Tanpa adanya dasar cinta, tidak mungkin bisa terwujud ukhuwah Islamiyah yang baik. Dan salah satu wujud cinta itu bagaimana? Jangan melakukan sesuatu kepada orang lain, sesama muslim, yang kita pun tidak mau sesuatu itu menimpa diri kita. Ini rumus pokoknya ini. Jangan melakukan sesuatu yang kita pun tidak ingin tertimpa sesuatu itu. Sebaliknya, lakukan hal-hal untuk orang lain yang kita pun suka hal tersebut dialami oleh kita. Misalnya yang tidak kita sukai apa? Kita ditipu oleh orang. Nah, itu kan kita nggak suka, maka jangan nipu orang. Kita digunjing oleh orang, pasti nggak suka, maka jangan gunjing orang. Kita difitnah oleh orang, pasti nggak suka, maka jangan fitnah orang. Kita dizolimi oleh orang, dicurangi, pasti nggak suka, maka jangan zolimi orang. Nah, kuncinya seperti itu. Apalagi dalam grup WhatsApp sekarang ini kan banyak postingan-postingan macam-macam. Pikir-pikir dulu sebelum kita memposting, sebelum berkata-kata, sebelum juga bertindak, karena tidak semua orang itu satu pemikiran dengan kita. Saling menghormati, saling menghargai meskipun ada perbedaan, selama perbedaannya itu masih khilafiyah yang dibolehkan dalam syariat, nanti bisa diperdalam, maka harus saling hormat dan menghargai. Dan satu lagi, yaitu bahwa kita semuanya ini nanti di akhirat saling membutuhkan sebagai saksi kebaikan. Kita itu akan saling mencari saksi, mana ya saksi kebaikan kita, mana saksi kebaikan kita. Jangankan di akhirat, pas kita meninggal dunia pun kita semuanya butuh orang itu ngomong kepada kita, dia termasuk orang yang baik. Karena kalau sudah ada 4 tetangga saja terdekat ngomong bahwa kita ini ketika meninggal kita orang baik, maka Allah menyatakan, ya saya terima persaksian kalian dan saya ampuni kesalahan-kesalahan dia yang tidak kalian ketahui. Maka ini secara teoretik dan secara praktis, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ukhuwah, mungkin cukup sebagai pemantik dulu. Yang jelas, baginda Rasul memiliki perhatian yang sangat besar dalam urusan ukhuwah Islamiyah. Bahkan Rasul rela melakukan perjalanan yang panjang demi untuk mempersatukan kembali umat Islam yang hampir terpecah belah. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan.
Baik, itulah tadi Ibu-Ibu sekalian materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Syakur LCMA terkait dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah, di mana kita bisa meneladani cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, kemudian juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja, Bu. Dan untuk 3 orang penanya nanti akan diberikan door prize, yaitu saldo link aja. Jadi mungkin ibu-ibu sekalian dipersilahkan. Boleh nanti langsung raise hand, angkat tangan, atau langsung di unmute aja. Oke, silahkan ibu-ibu. Baik, apakah ada yang ditanyakan ibu-ibu sekalian? Ustadz, mau nanya Ustadz. Oke, silakan Ibu. Izin nanya. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, pada ulang tahun beliau, hari lahir beliau itu, sahabat-sahabat itu melakukan apa Ustadz pada waktu itu? Apa seperti sekarang yang kita lakukan, apa keadaan pada waktu itu gimana Ustadz? Ya, baik. Selanjutnya, silakan. Itu ada di kolom chat. Ini ada lewat pertanyaan WA ini ada Ibu, chat WA ini. Iya. Boleh saya bacakan Ustadz? Oke, boleh. Oke, dari Ibu Fatia. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah betul kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama kali diizinkan masuk surga dibandingkan dengan umat Nabi yang lain? Kemudian pertanyaan nomor 2 dari Ibu Vivi Fahmi. Assalamualaikum Bu Anida. Oh, bukan, ini bukan pertanyaan Ustadz, ini Ibu Vivi mungkin ada urusan jadi izin live duluan. Jadi itu tadi Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Fitri, kemudian dari pertanyaan dari Bu Fatia. Mungkin yang lainnya, Ibu-Ibu, apakah ada yang ditanyakan juga? Boleh, silahkan. Nanti ada door prize, link aja. Oh, nomor pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada dari Ibu Septi Hasera. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana dengan puasa Daud? Apakah diperbolehkan ya Ustadz? Terima kasih. Baik. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu-Ibu sekalian? Atau Ustadz mau menjawab terlebih dahulu Ustadz? Oke, baik. Saya Boleh, jawab dulu. silahkan Ustadz. Yang pertama adalah apakah ketika Nabi ulang tahun, maka kemudian para sahabat melakukan apa? Maka tentu para sahabat tidak ada melakukan seperti kita peringatan Maulid Nabi dan perayaan seperti ini, tidak ada. Itu bisa dipastikan dan dilacak dalam banyak catatan sejarah. Salah satu alasannya kenapa? Yaitu satu, mengenai tanggalnya saja ulama sebenarnya masih khilafiyah. Mengenai tanggalnya saja ulama masih khilafiyah. Apalagi di zaman sahabat dulu, tanggal-tanggal itu belum begitu penting. Tanggal-tanggal itu belum begitu penting. Maka itulah lahirnya Nabi hanya disebut tahunnya saja disebut sebagai tahun apa itu namanya? Tahun gajah misalnya. Termasuk tahun kedua Hijriah, itu para sahabat dulu belum menyebut tahun 2 Hijriah, itu belum ada. Hanya menyebut sanatus saum, tahun dilaksanakannya puasa, gitu saja. Tapi untuk tanggalnya tanggal berapa, itu para ulama tidak begitu mementingkan itu. Para sahabat zaman dulu tidak mementingkan itu. Bahkan kalender Islam itu kan baru ada di masa sahabat Umar. Ketika tahun 17 Hijriah ya, tahun 17
Hijriyah. Ya, hitungannya sejak Nabi hijrah itu ketika masa sahabat Umar 17 Hijriah itu barulah ada inisiatif umat Islam saat itu untuk membuat kalender sendiri. Kalender Islam. Saat itu ada banyak usulan kapan yang menjadi titik penghitungan awal kalender Islam itu. Ada yang mengusulkan lahirnya Nabi, ada yang mengusulkan wafatnya Nabi, ada juga yang mengusulkan lain-lainnya, diangkatnya Nabi menjadi Rasulullah. Tapi kemudian yang diterima adalah usulan dari sahabat Ali. Kalau mengenai lahir, wafat, Nabi mendapatkan wahyu, itu semuanya akan murni urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu nampak perjuangan Nabi di situ. Maka supaya menjadi tonggak momentum semangat umat Islam, kebangkitan umat Islam, maka dicarilah momentum yang jelas menunjukkan ada usaha maksimal dari baginda Rasul, usaha luar biasa baginda Rasul. Maka kemudian disepakatilah peristiwa hijrah sebagai penghitungan awal kalender dalam Islam. Karena jelas sekali di situ perjuangan Nabi bagaimana sampai menginap di Gua Thur 2 hari 3 malam. Lalu kemudian baginda Rasul berjalan memutar, mencari strategi dan seterusnya. Akhirnya terpilihlah itu. Maka di zaman Nabi belum ada. Tetapi mereka berpuasa. Para sahabat berpuasa di hari Senin. Yang salah satu alasannya adalah mengikuti apa yang Rasul sampaikan, penghargaan terhadap hari lahirnya Nabi. Karena Nabi ketika ditanya di hadis riwayat Imam Muslim yang saya bacakan tadi, 1126 ya nomornya. Rasul ketika ditanya, wahai baginda Rasul, kenapa engkau puasa di hari Senin? Maka Rasul menjawab, "Dzaka yauma wulidtu wa yauma uhiya ilai." Itu hari Senin adalah hari saya dilahirkan dan hari wahyu pertama kali diberikan kepada saya. Maka para sahabat dalam rangka menghormati, menghargai lahirnya Nabi tadi, beliau pun aktif, para sahabat pun aktif berpuasa di hari Senin. Salah satu hikmahnya, di samping karena hanya sekedar nyontoh Nabi, yang kedua menghormati hari kelahirannya baginda Nabi seperti yang Nabi sampaikan sendiri. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya ya sahabat malah lebih aktif lagi itu menghormati lahirnya Nabi. Karena mereka setiap Senin puasa. Kita hanya setahun sekali. 12 Rabiul Awal saja. Itu pun juga kadang tidak pas tanggalnya karena untuk tanggalnya kan tadi itu masih khilafiyah ya, tidak bisa dipastikan tanggal 12. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan tanggal 15 Rabiul Awal. Nah, kalau kita setahun sekali saja. Sementara para sahabat setiap Senin mereka berpuasa hari Senin dalam rangka untuk mencontoh Nabi, di mana Nabi sangat menghormati hari kelahiran beliau, yaitu hari Senin. Lalu kemudian alasan kita kenapa melaksanakan dan bergembira dengan lahirnya Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surah Yunus. Surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, atas anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah umat Islam semuanya bergembira. Dan kegembiraan mereka atas rahmat dan anugerah Allah itu lebih baik dibandingkan seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Khairum mimma yajma'un. Maka jelas salah satu rahmat Allah adalah diutusnya Nabi untuk kita, lahirnya baginda Nabi yang kemudian ditakdirkan menjadi Nabi bagi kita, itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka di situ masuk kategori rahmat. Maka ini menjadi salah satu dalil para ulama di abad ke-7 dan dilanjutkan di abad-abad sekarang untuk merasakan kegembiraan sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas lahirnya baginda Nabi dengan peringatan Maulid Nabi. Tapi sekali lagi, Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi masalah khilafiyah. Yang melaksanakan silahkan, para ulama yang melaksanakan dan menyatakan itu boleh sangat banyak. Saya punya daftar ratusan ulama-ulama besar, bukan ulama zaman sekarang, sejak ulama-ulama abad ke-7, abad ke-8 dan seterusnya, ulama-ulama yang menyatakan bolehnya kita melaksanakan Maulid Nabi. Yang tidak melaksanakan Maulid Nabi tidak masalah. Ini bukan hal yang sesuatu yang qat'i, tidak. Ini adalah ijtihadi,
hasil ijtihad para ulama. Tapi saya memohon kepada Allah yang melaksanakan maulid Nabi karena cinta kepada Nabi, karena ungkapan rasa syukur atas lahirnya Nabi, insya Allah mudah-mudahan makjur mendapatkan pahala dan surga. Yang tidak melaksanakan pun, asalkan tujuannya itu juga untuk ad-difa'u an sunnatir Rasul, menjaga kemurnian sunnahnya Nabi, misalnya, kami nggak melakukan. Kenapa? Karena tidak ada contohnya misalnya. Dengan alasan yang baik juga insya Allah mendapatkan pahala dan surga dari Allah. Ini seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu tokoh yang termasuk tokoh yang sangat tidak setuju dengan peringatan Maulid Nabi. Tapi beliau dalam fatwa beliau mengatakan begini, orang yang melaksanakan Maulid Nabi dengan alasan cinta kepada Nabi, sekaligus mensyukuri atas lahirnya Nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta, insya Allah orang-orang yang melakukan Maulid Nabi itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal orang yang sangat menentang peringatan Maulid Nabi. Tapi kata beliau dengan niat yang baik, insya Allah juga berpahala. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sahabat tidak merayakan seperti ini, tidak. Tapi para sahabat bentuk perhatiannya adalah dengan rajin puasa Senin. Karena mereka tahu Senin adalah hari lahirnya Nabi. Berarti lebih hebat sahabat dong. Lebih hebat para tabi'in daripada kita. Kita hanya setahun sekali. Baik, yang berikutnya yaitu tentang apakah betul Nabi itu atau umat Islam itu adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam surga. Betul. Itu disebutkan di dalam hadis yang ceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim. Tentu dengan derajat hadis sahih. Tentu dengan derajat hadis sahih. Apa kata baginda Rasul? Beliau mengatakan begini, nahnul akhirun. Kita adalah orang yang paling akhir keluar ke muka bumi. Kita kan umat paling terakhir. Tetapi al-awwaluna yaumal qiyamati. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang paling pertama di hari kiamat. Al-akhirun al-awwalun, akhir keluar di dunia, tapi paling pertama nanti di hari kiamat muncul. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata. Tetapi kita pun juga menjadi umat yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, ada keistimewaan lain. Umat baginda Rasul itu yaitu umat yang paling banyak mengisi surga. Hadisnya juga sahih riwayat Imam Muslim. Ini dalam kisah Isra Mi'raj baginda Nabi. Ketika Nabi turun habis mendapatkan perintah sholat 50 waktu dari Allah sebelumnya ya, sebelum turun. Tapi waktu naik ketemu di langit yang ke-6 dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Di langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika ketemu itu Nabi Musa mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Muhammad. Lalu membenarkan kenabian baginda Rasul. Ketika Nabi mau naik ke langit yang ke-7, Nabi Musa itu menangis. Maka kemudian ditanya, ya Musa, madza tabki? Limadza tabki? Wahai Musa, kenapa engkau menangis? Nabi Musa mengatakan, saya iri dengan orang ini. Saya iri dengan laki-laki ini, yaitu baginda Nabi. Kenapa iri? Karena umat saya lebih dulu keluar ke dunia. Tetapi umat dia paling pertama masuk surga dan umatnya paling banyak mengisi surga dibandingkan umatku. Nabi Musa menangis karena iri umat Islam paling banyak mengisi surga. Ada lagi satu keistimewaan ibu-ibu, ada 70.000 umat Islam yang diberikan privilege, diberikan keistimewaan masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Enggak ada audit sama sekali. Ada berapa tadi jumlahnya? 70.000 umat Islam. Kira-kira 70.000 ini sedikit atau banyak? Ya banyak kalau ukurannya pegawai Telkom saja ya kan. Tapi 70.000 itu untuk seluruh umat Nabi mulai dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Jadi pesaing kita, kompetitor kita itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kompetitor kita berat-berat. Tuh, ya maka mudah-mudahan dengan semangat cinta kepada Nabi, kita juga ikut masuklah dalam golongan 70.000 itu bisa masuk surga tanpa
hisab. Karena hisabnya Allah itu detail sekali. Lebih detail dibandingkan hisabnya Irjen misalnya, BPK misalnya, KPK, lebih detail hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sebagian khususiyah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus banyak bersyukur sebagai umat baginda Rasul. Baik, selanjutnya adalah bagaimana dengan puasa Daud? Apakah diperbolehkan? Puasa Daud termasuk puasa yang disunnahkan. Menurut sepakat ulama, puasa Daud termasuk puasa yang disyariatkan menurut sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan di dalam cerita yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As itu pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah memberikan wejangan kepada beliau. Sahabat Abdullah bin Amr bin As itu awalnya adalah sahabat yang menggunakan semua waktunya malam hari untuk baca Quran, untuk sholat. Sehingga istrinya yang anak seorang bangsawan dan sangat cantik cerita saat itu protes kepada mertuanya, yaitu sahabat Amr bin As. Wahai ayah, suami saya Abdullah itu adalah manusia terbaik. Setiap waktunya dia habiskan dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Malamnya dia habiskan dengan sholat. Lalu kemudian siangnya dia puasa terus. Lalu kemudian istri beliau itu protes. Saya hampir-hampir tidak pernah disentuh oleh suami saya itu. Lalu kemudian sahabat Amr bin As, ayahnya, menegur. Abdullah jangan kayak gitu. Tapi ternyata sahabat Abdullah berkeras, saya pengen mengabdikan seluruh waktu saya untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya sahabat Amr bin As itu ngadu kepada Rasul. Rasul, anak saya Abdullah itu begini. Sudah panggil. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As dipanggil oleh Nabi dan dinasihati. Betulkah engkau setiap malam kamu habiskan waktumu untuk sholat dan baca Quran? Betul, wahai Rasul. Betulkah engkau setiap siang kamu puasa terus, nggak ada istirahatnya? Betul, wahai Rasul. Kata Nabi, jangan begitu. Saya ini adalah manusia paling takwa, paling takut kepada Allah. Tapi kalau malam ya saya ada tidur, ada bangun untuk sholat. Kemudian hari-hari saya tidak selalu puasa. Kadang puasa, kadang tidak puasa. Maka akhirnya kata baginda Nabi, sudah, Abdullah bin Amr bin As, kamu puasanya 1 bulan 3 hari saja. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, wahai Rasul, kalau 3 hari kayaknya masih ringan, tolong tambah dong. Sampai ujung-ujungnya terakhir apa? Puasa Dawud yang terakhir. Kata Nabi, jangan lebih dari itu. Dah, puasa Dawud itu yang terbaik. Maka baginda Rasul mengatakan di situ, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam. Salat terbaik itu salatnya Nabi Dawud. Wa habbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabiullah Dawud alaihi salam, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1131. 1131. Tapi ibu-ibu, catatannya kalau untuk ibu-ibu harus dengan izin suami kalau mau puasa sunnah. Itu. Kecuali kalau suami tidak ada di rumah atau sudah ada izin umum, Bu. Ibu mau puasa Daud silahkan, mau puasa Senin Kamis silahkan. Nah, nyaman. Tapi kalau tidak ada izin khusus seperti dari suami, maka tanya, Pak, Ibu rencana mau puasa Daud. Kira-kira boleh apa tidak? Wah, Bu, kalau puasa Daud takutnya gini-gini. Ya sudah, Ibu jangan puasa Daud. Keberkahan dan juga fadilah dengan taat kepada suami jauh lebih banyak dibandingkan melaksanakan puasa sunnah. Asal taatnya kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena agar semua keinginannya dituruti, nafkahnya ditambahi, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Tadi saya sudah sampaikan, memang masih pro kontra. Sebagian mengatakan boleh, bahkan dianjurkan karena untuk memperkuat mahabbah cinta kita kepada Nabi. Ulama-ulama yang menyatakan ini sangat banyak dengan dalil yang juga sangat banyak. Bisa silahkan di searching ya tentang dalil-dalil peringatan Maulid Nabi misalnya. Dan di antara ulama-ulama besar yang menyetujui ini siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu siapa? Pakar hadis.
pendapat-pendapat beliau dalam bidang hadis dipakai oleh semua mazhab. Beliau penulis kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Beliau menyatakan peringatan Maulid Nabi boleh dengan dalil diantaranya tadi ayat Al-Quran surah Yunus tadi ayat 58, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Itu sebagai ungkapan rasa gembira atas rahmat yang Allah berikan kepada kita lahirnya Nabi. Yang kedua, yaitu karena Nabi sendiri juga memberikan perhatian besar kepada lahirnya beliau dengan puasa hari Senin. Lalu kemudian yang ketiga, Abu Lahab saja dia mendapatkan keringanan hukuman dari neraka karena senang dengan lahirnya Nabi, apalagi umat Islam. Dan masih banyak lagi dalil yang lain. Tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Silahkan bisa download misalnya kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Itu kitab tulisannya Imam As-Suyuti. Lengkap sekali dalil-dalilnya, ayat Al-Qur'annya, dan hadis-hadisnya, asar sahabatnya, sangat banyak terangkan di situ. Nama kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Yang kemudian mengatakan haram alasannya adalah karena Nabi tidak mempraktekkan, sahabat tidak mempraktekkan, lalu kemudian yang lain-lain juga tidak praktekkan, baru dimulai di abad ke-7. Itu alasan yang mengatakan tidak dibolehkan. Tapi itu pembahasan para ulama, ibu-ibu, bukan kelas dan levelnya kita. Untuk bicara dalil-dalil itu bukan levelnya kita, itu levelnya para ulama. Jadi ulama sudah membahas sejak dulu itu dan tidak tuntas, tidak selesai. Ya jelas ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka dalam rangka untuk tetap mempertahankan ukhuwah Islamiyah, kita orang awam ini yang belajar agamanya tidak seperti Imam Nawawi, tidak seperti Imam Ibnu Hajar, tidak seperti Imam Ibnu Taimiyah, dah ikut saja. Yang ikut kepada ulama yang membolehkan, silahkan. Mereka punya tanggung jawab dengan dalil-dalil yang sangat panjang. Yang mengatakan tidak boleh, silahkan. Tapi jangan mengingkari, apalagi menghukumi, oh itu yang maulid Nabi itu neraka semuanya. Itu tidak boleh. Ada kaidahnya. Apa kaidahnya? La yungkaru al-mukhtalafu fihi, wa innama yungkaru al-muttafaqu alaih. Sesuatu yang masih khilafiyah ulama, yang ada dalil masing-masing, tidak boleh kita ingkari. Yang boleh kita ingkari adalah sesuatu yang sudah sepakat ulama bahwa itu haram. Ulama sepakat bahwa berzina itu haram. Maka ketika ada indikasi orang mau berzina, ya harus diingkari. Ulama sepakat membuka aurat itu hukumnya haram misalnya. Maka kita harus mengingkari orang yang membuka aurat dengan cara apa? Menasihatinya, mengajak dia untuk menutup aurat dan sejenisnya. Itu kaidah yang sangat bagus dalam rangka mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Karena kalau tidak menggunakan itu, maka pasti kita akan bentrok terus. Boro-boro untuk bersatu. Untuk mau sholat berjamaah saja nggak mau. Saya nggak mau. Masjid itu menyelenggarakan maulid Nabi misalnya. Saya nggak mau. Masjid itu melarang maulid Nabi. Bagaimana bisa ukhuwah Islamiyah terjaga? Padahal Rasul mengatakan, Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka dalam hal yang khilafiyah, harus menghargai dan menghormati ketika masing-masing punya dalil dan argumen. Apa hukum azan untuk bayi yang baru lahir dan orang yang meninggal? Yang dicontohkan oleh Nabi adalah azan untuk bayi yang baru lahir. Itu hadisnya sahih, sebagian mengatakan hasan. Nabi azan di telinganya Sayyidina Hasan dan Husain. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud. Hadisnya sahih, sebagian mengatakan hasan. Tapi kalau untuk azan bagi orang yang meninggal tidak dicontohkan. Tapi itu menggunakan qiyas. Apa qiyas itu? Disamakan dengan ketika bayi lahir. Jadi kalau pertama kali ke dunia dengan azan mendengar nama Allah, maka dikiaskan. Bagusnya ketika terakhir kali dia ada di dunia, yaitu sebelum dikubur, sebelum masuk ke alam barzakh, maka juga bagusnya dia menutup apa yang dia dengar dengan Allah juga. Apakah orang meninggal itu masih bisa mendengar perkataan kita? Masih. Nabi yang mengatakan itu, hadisnya sahih. Orang yang meninggal itu bahkan masih mendengar apa yang kita bicarakan. Bahkan ketika sudah ditutup pun kuburnya, ketika suara terompah kita itu pergi, mereka mendengarkan suara terompah kita, ceplak-ceplak, itu mendengar. Cuma kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka. Bahkan ketika mereka misalnya ada yang disiksa pun, teriakan mereka, kata baginda Nabi, itu bisa membuat orang pingsan. Tapi alhamdulillah Allah tidak memperdengarkan itu. Kalau kita diperdengarkan, pasti nggak ada kita yang bisa tidur. Karena setiap hari mendengar jeritan orang susah.
Jadi kalau yang lahir ada hadisnya. Kalau yang meninggal dunia tidak ada hadisnya, tapi sebagian ulama mengatakan itu adalah dikiaskan, dianalogikan seperti tadi. Pertama kali muncul di dunia suara azan terdengar, maka ketika pas dia meninggal dunia, suara Allah pun juga yang terakhir kali didengar. Tetapi sama azan ketika meninggal dunia itu juga khilafiyah ulama. Ya, ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Ada khilafiyah di situ. Allahu a'lamu bis-shawab. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Syakur atas semua jawaban-jawabannya, sangat lengkap sekali. Ya, untuk selanjutnya, karena keterbatasan waktu, Ibu-Ibu sekalian, mungkin dapat kita akhiri ya Bu ya sesi tanya jawabnya. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Kemudian acara selanjutnya, doa bersama untuk mengakhiri acara pada siang hari ini yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Syakur. Baik, kepada Ustadz mungkin bisa dipimpin Ustadz, mohon bantuannya. Baik. Untuk keberkahan dan kemanfaatan majelis kita pada pagi hari menjelang siang ini, mari kita bersama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dunia akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang salih dan salihah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan ridha dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله اجعل هذا المجلس مجلس خير النساء مجلسا مباركا مجلسا نافعا مجلسا معمورا ومجلسا موصلا إليك وإلى رضاك يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الصلاة ومن أهل القرآن ومن أهل الجنة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا سرا وعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا وذرياتنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ikhlas, mohon halal, mohon ridha. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Abdul Syakur atas pimpinan doanya. Kemudian untuk 3 orang penanya yang tadi bertanya, 3 orang pertama yang bertanya tadi ada Bu Fatia, kemudian Bu Septi Hasera, dan Ibu Lenov. Mungkin bisa dibantu untuk mengirimkan nomor link ajanya melalui chat, karena ada door prize untuk 3 orang penanya yang pertama. Kemudian Ibu-Ibu sekalian diingatkan lagi untuk mengisi
link absensi yang sudah dikirimkan oleh Mbak Nisa melalui chat. Mungkin nanti bisa dikirimkan lagi oleh Mbak Nisa. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dibantu oleh Mbak Nisa. Mungkin bisa open kameranya semua, ibu-ibu sekalian. Kita mau foto bersama sebagai dokumentasi. Oke. Boleh, walaupun tidak menggunakan virtual background juga nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita foto dulu, gitu. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin open kamera? Oke, mungkin bisa dibantu Mbak Nisa untuk foto. Baik, di saya ada 2 slide, jadi akan ada 2 kali tag ya ibu-ibu. Mungkin untuk yang pertama, posenya adalah the word in your hand dulu ya. Tangan kanan terbuka, tangan kiri mengepal ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, mohon ditahan. Oke, untuk pose kedua, posenya bebas, silahkan ekspresikan gaya ibu-ibu semua, yang paling ceria. Baik, apakah sudah siap semuanya? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik Bu, sudah. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas bantuannya. Nah, itulah tadi rangkaian acara dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari Korsikartel Telkom Regional 6 Kalimantan. Mungkin sampai di sini, Ibu-ibu sekalian, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan pengucapan selama acara berlangsung dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-ibu sekalian di tengah waktu yang mungkin sedang sibuk atau sedang ada kerjaan. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Abdul Syakur telah memberikan ilmunya, membagikan ilmunya. Baik. Oke, untuk Ibu, sebentar, untuk Ibu Fatia masih ditunggu untuk nomor link ajanya ya Bu ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustadz, terima kasih. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Mohon izin live dulu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.